Gabata, batan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bai'us samrati wala bai'us samarati mutlaqan illa ba'da buduwi solahiha. Tidak boleh menjual buah secara mutlak kecuali setelah nampak kepantasannya, nampak kebaikannya. Hadza ma'tufun ala qawlihi wala yajuzu bai'ul gharari. Kalimat ini disambungkan atas perkataan Kimusonnif wala yajuzu bai'ul gharari. Tidak boleh jual beli penipuan. Wa taqdiruhu, kira-kiranya wala yajuzu bai'us samarati mutlaqan. Tidaklah boleh menjual buah secara mutlak illa ba'da buduwi solahiha, kecuali setelah jelas atau nampak kepantasan buah tersebut. Wa buduwus solahi zuhurus solahi. Nampaknya kepantasan buah itu ya benar-benar sudah jelas kepantasannya. Fa idza bada salahus samarati, maka ketika nampak kepantasan buah bi an zaharat, seperti nyata mabadin nadji, permulaan kematangan, au badatil halawatu, atau nampak rasa manis, wazalatil afusatu, dan hilang rasa pahit, awil hamudatu, atau rasa asam, al mufriqatani, yang sangat keduanya. Wadzalika, hal yang demikian, fima la yatalawwan, itu di dalam buah yang tidak berwarna. Au fil mutalawwini, atau di dalam buah yang berwarna, bi ayyahmara, gambarannya buah itu menjadi merah, au yasfarra, atau menjadi kuning, au yaswadda, atau menjadi hitam. Jaza bai'uha, maka boleh menjualnya mutlakon, secara mutlak. Para hadirin yang dirahmati Allah, teks kitab Matan Takrib wala bai'us samarati mutlakon illa ba'da buduwi solahiha. Al-Qadi Abu Syuja menyampaikan tidak boleh menjual pohon secara mutlak, buahnya nggak boleh, kecuali memang sudah tampak kepantasannya, ada ciri-ciri mateng, udah nggak getir lagi, nggak asam lagi. Kalau belum nampak ciri-ciri kepantasan untuk dipanen, maka itu tidak boleh. Ini secara mutlak. Jadi harus betul-betul pantas untuk dipanen, layak untuk dipanen. Ya setidaknya kalau tidak matang di buahnya sudah tua gitu. Tinggal mendiamkan saja beberapa hari lalu kemudian matang. Jadi jelas kalimat wala bai'us samarati ini diatofkan pada kalimat sebelumnya wala yajuzu bai'ul gharari. Wa buduwu solahi zuhurus solah. Tampaknya kepantasan buah itu betul-betul
betul telah nampak pantas untuk dipetik. Ciri-cirinya ya tentunya permulaan kematangan itu sudah kelihatan. Kalau mangga itu kan semakin apa? Awalnya kayak memudar, kayak muda gitu. Nanti semakin tua, semakin semakin hitam atau keabu-abuan gitu. Terus gitu. Kalau sudah ada tampak kematangan, ya itu boleh dijual. Atau kira-kira sudah nampak manisnya. Ini diestimasi gitu. Udah manis nih. Tapi nanti ada kalimat di bawah bahwa disyaratkan wa yushtaratul qat'u bil ijma'i. Disyaratkan untuk dilepas bil ijma'i dengan ijma' para ulama. Lah kalau namanya buah di pohon, bagaimana kita bisa mengetahui itu manis atau belum? Gitu kan. Kalau belum dipotong, kalau belum diambil, bola inggih direng tici plasin diwi kon wis mateng manis kuwen lah kayak codot wae ngono. Codot weruh codot lan dising mateng orane. Jadi sekali lagi atau nampak rasa manisnya, hilang rasa getir-getirnya, pahit-pahitnya, asam-asamnya. Hal ini berlaku pada sesuatu yang tidak berwarna. Jadi matangnya itu tidak ada pengaruh terhadap kulit. Contoh apa? Kayak durian gitu. Durian bukan berarti kuning kulitnya lalu dalamnya mateng. Jangan-jangan keleng gitu mah. Jadi ini sekali lagi ada kepantasan untuk dipetik, untuk dipanen itu adalah buah yang tidak berwarna. Bagaimana kalau yang berwarna ciri pantas bahwa itu sudah matang bi ayah marro berubah menjadi merah. Oh, ini udah merah, udah matang ini mah gitu. Atau menjadi kuning karena matangnya kuning. Bahkan menjadi hitam kalau itu memang ciri matangnya. Jaza bai'uha mutlaqan. Maka kalau sudah nampak ciri-ciri kepantasan untuk dipanen, boleh dijual. Tapi sekali lagi disyaratkan untuk dipetik terlebih dahulu untuk diuji. Apakah memang sudah matang apa belum. Wa yushtaratu tabqiyatu liqaulihi alaihi salatu wassalam la tuba'u thamaratu hatta yabdu salahuha. Jadi betul sabda Nabi sudah jelas, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, suatu buah tidak boleh dijual sampai telah nampak kepantasan buah itu. Wa idza ba'a mutlaqan, apabila seseorang menjual secara mutlak, yakni bila syartin, maksudnya tanpa ada syarat dipetik, istahaqqal mushtari, maka pembeli berhak al-ibqa'a, menetapkan ila awanil jazazilil adati, terhadap masa kematangan secara adat. Jadi kalau kira-kira tidak disyaratkan untuk dipetik kan susah. Kata penjual, wih jangan dipetik gah. Kalau sudah ahli mah kelihatan lah ahli ahli. Tetap aja nggak bisa ngerasain sudah manis atau sudah matangnya. Gitu.
Ini mah wes mau iya, ya enggak juga enggak apa-apa. Weh, pedagangnya ekstrim amat ini. Terus kata penjualnya, bolehlah gitu. Kalau begitu bagaimana? Ditetapkan saja mangganya jangan diambil sampai mateng di pohon. Gitu ya. Jadi solusinya seperti itu. Kalau penjual masih pentil udah dijual, gitu, maka biarkan, jangan diambil dulu. Silahkan transaksi jual beli sah. Tapi untuk dipanen menunggu masa kematangan. Tuh kebiasaannya nih menurut adat kira-kira rong wulan maning. Lah rong wulan maning diuji. Jadi itu sudah sah karena tidak ada syarat untuk dipetik terlebih dahulu. Nah, kalau tidak ada dipetik terlebih dahulu berarti biarkan itu berada di dalam pohonnya. Wa yukhadhu min kalami syaikhi annahu idza lam yabdu salahu annahu la yajuzu mutlaqan. Dapat kita ambil dari pembicaraannya Syekh Qadi Abi Syuja, annahu idza lam yabdu salahu, ketika belum nampak kepantasan, annahu la yajuzu mutlaqan, itu tidak boleh secara mutlak, wa huwa kadzalik, hal itu demikian. Jadi kalau menurut Syekh Abi Syuja, sebelum pantas untuk dipanen tetap tidak boleh. Wa yushtaratu li sihhatil bai'i, dan disyaratkan pada sahnya jual beli, ayyashtarito, mensyaratkan, qot as-samroti, ia mensyaratkan dipotong buah as-solihati yang pantas, lil intifai, untuk diambil manfaatnya. Wa hadza jaizun bil ijma'i, dan ini adalah boleh atas dasar ijma' para ulama. Jadi para hadirin, disyaratkan agar sah jual beli itu mensyaratkan petik saja buahnya yang pantas. Karena agar bisa diambil masternya, apa mostor apa master gitu ya. Jadi contohnya begitu kan. Kalau sudah satu dipetik gitu. Kalau biasanya kan ketahuan berapa jedanya gitu. Dari satu buah ke buah yang lain. Maka ini boleh. Walau jarratil adatu biqit'ihi la yakfi, bal la budda min syartil qat'i. Andaikan berlaku adat tetap untuk dipotong, itu belum cukup. Akan tetapi harus betul-betul menjadi syarat agar bisa dipetik. Jadi dalam hal ini bukan adat yang diberlakukan, pensyaratan. Kata penjual, saya boronglah mangga itu, tapi syaratnya nanti saya petik dulu. Jadi benar-benar harus disyaratkan. Bukan hanya kebiasaan masyarakat kalau nebas atau memborong mangga gitu. Lalu yang satu buat contoh diambil. Bukan persoalan kebiasaan. Ini harus menjadi syarat agar terlepas dari unsur kerugian. Unsur kerugian di salah satu pihak. Akhirnya terjadilah jual beli penipuan. Jadi harus ada syarat dipetik. Wa in bi'ati samrotu, dan jika buah itu dijual,
qabla buduwis solahi, sebelum nampaknya kepantasan, ma'al asyari, bersama pohonnya, jaza, boleh, bila syartin, tanpa ada syarat, li'annaha, karena sesungguhnya buah-buahan, tabaul asyari, itu mengikuti pohon-pohonan. Wah, ini mah yang dibeli batangnya, yang dibeli pohonnya. Tak beli aja nih pohon mangga nih. Ini. Berapa? Gitu. Pohon ini kalau hitung-hitungan bahan untuk papan, gitu. Ini dapat sekian-sekian. Ya udahlah, dijual tuh 500.000. Ada buahnya. Buahnya belum pantas untuk dipetik. Lah ini bagaimana? Ini mah urusannya beli pohon, bukan beli buah. Yang namanya buah mengikuti pohon. Kalau pohonnya dijual, otomatis buahnya ikut serta. Maka tidak ada pensyaratan untuk dipetik. Tapi nanti dulu ya, buahnya saya uji udah matang belum? Emang mau beli buah apa mau beli pohonnya? Gitu. Kalau mau beli pohonnya kan nggak ada urusannya dengan buah. Maka tidak disyaratkan untuk dipetik. Tapi kalau tidak membeli pohonnya, hanya buahnya saja yang dibeli, harus disyaratkan dipetik. Wal aslu ghairu muta'arridin lil'aha, bikhilafi ma idza afradati thamratu. Berbeda dengan sesuatu yang terpisah buahnya, iyalah beda. Buahnya udah terpisah, lah itu mah tidak ikut dijual. Ada pohon mangga sudah separuh dipanen, lah terus datang pembeli, dah sekalianlah mangganya saya beli pohonnya. Ini bagaimana yang sudah terlepas menyendiri buah itu, ya nggak boleh diikut sertakan. Karena ketika dijual pohonnya, gitu, buah itu sudah tidak ada. Maka si pembeli nggak boleh nagih, Mas. Lah ini kok buahnya dikit amat. Emang udah panen ya? Udah diambil? Iya kemarin udah diambil. Ya udah siniin yang kemarin, kan dijual nih sekarang. Oh nggak bisa. Yang lalu. Diambilnya buah itu sama si pemiliknya, ya belum dijual pohonnya. Maka itu beda hal. Walau syarotol qot'a, andaikan seseorang mensyaratkan untuk dipetik, warodiyal ba'i'u, dan penjual itu ridho, bil ibqo'i, dengan membiarkannya ala syajari, di atas pohon, jaza, maka boleh. Wallahu a'lam, Allah yang mengetahui. Para hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau seseorang mensyaratkan harus dipetik, terus realnya ternyata belum mateng, penjualnya ridho membiarkan buahnya berada di atas pohon sampai matang, berarti itu boleh. Para hadirin yang dirahmati Allah, demikian gitu. Kita akan buka sesi tanya jawab. Materinya jangan banyak-banyak, mubeng banyak-banyak. Ya, oke, yuk silakan. Barangkali ada yang dikupas, bebas masalahnya, ya, bukan masalah itu. Odin.